perselisihan yang terjadi antara kedua orang tua dari almarhumah Vanessa Angel dan almarhum Bibi Andriansyah nampaknya akan berangsur memanjang setelah keduanya saat ini telah saling serang statement yang berbeda dari keduanya. Haji Faisal pun turut menyebutkan jika sang besan yakni Dodi Sudrajat memiliki perkataan dan perbuatan yang tak sinkron terkait hak asuh Gala yang justru hingga sampai saat ini masih belum menemui kejelasan. Ya secara otomatis sebenarnya kalau dengan ketidaksetujuan itu kan berarti dia ingin juga. Nah, saya sudah menanggap itu dia setuju dengan hak perwalian ke saya, ya otomatis berarti dia kan ingin juga. Nah, jadi tanggapan saya ya itu wajar-wajar saja, tidak ada masalah. Semenjak dia tidak setuju dengan kita hak perwalian, ya itu memang kita udah tidak sinkron kan nggak sinkron lagi kan. Kalau dari awal kan kita sinkron, tidak ada masalah. Pak Haji hak perwalian ke saya oke. Itu kan saya tanya kan bukan sekali dua, berapa kali saya tanya, tidak ada masalah. Itu kita kan sinkron, akrab sama dia, tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Saya dengan dia tidak ada persoalan. Cuma pas di hari sidang dia tidak setuju. Nah dengan dia tidak setuju, ya otomatis kan memang tidak sinkron lagi. Itu biasa lah. Mudah-mudahan berjalan waktu, saya berharap bisa diselesaikan secara kekeluargaan agar anak ini punya opa di sini, punya opa juga di sana, kan begitu ya. Punya kakek di sini, punya kakek di sana. Poin kita tuh kita ingin anak itu hak perwaliannya jatuh ke kita. Kenapa tidak setuju? Kan apa alasan kan? Ya enggak lagi kan kita mengajukan gugatan, kan kita gugat dia. Enggak mungkin lah dengan kesepakatan. Ya, kalau dia sepakat dengan dia, ya jangan kau gugat lah Pak Haji. Ini buat Pak Haji pasti begitulah dia kan. Ini kan karena dia tidak setuju maka kita gugat kan gitu. Sampai Bu Dewi ngomong ke Puput, emang Bu Puput bisa ngerawat si Gala? Sampai seperti itu. Emang Ibu Puput bisa ngerawat Gala? Kan Bu Puput sama Pak Dudi kerja. Seperti itu dia. Saya 12 tahun single parent. Ya, setelah mamahnya Vanessa meninggal, ya, meninggal waktu itu saat itu melahirkan. Saya bisa merawat Mayang dengan baik. 12 tahun saya single parent dan bisa merawat Vanessa dan Mayang dengan baik. Jadi mohon Bu Dewi jangan bicara seperti itu. Ini masalah Gala itu sudah pasti prioritas utama bagi kami. Jadi nggak bisa seperti itu. Jadi waktu itu ditantang ya, Ma. Emang Puput bisa merawat ya bisa banget. Saya seorang ibu ini juga. Kan seorang ibu kan lucu. Banyak. Jadi kita diserang pada saat itu, tapi dan kita kalem. Sekali lagi yang bikin kita sangat memang kok nggak etis banget kok Pak Faisal. Saya itu di luar dugaan. Di luar dugaan saya. Saya baru tahu melihat itu Pak itu berhitung marah secara banget. nominal. Biaya Gala itu nanti besar sekian. Waduh, itu udah berhitung. Saya udah ngeri sebagai orang tua tuh. Waduh, kok seperti itu. Dari situlah setelah pulang dari situ oke lah saya akhiri. Udahlah Dad, kita akhiri saja. Berarti ini belum saatnya untuk mungkin kita butuh jeda waktu 2-3 hari. Kita bilangnya ke saya musyawarahkan kembali. Ya. Sebab Pak Haji sama Bu Haji itu kondisinya sedang marah. Sedang emosi, dua-duanya emosi, menanggapi emosional. Benar-benar. Fadli dan Fuji pun mengiyakan, iya Pak jangan seperti itu. Udah seperti itu. Ditenangin. Kita ini aja permisi aja dulu. Itu ada Fuji. Saya kita saya bilang udah Pak, cukup Pak, udah jangan bicara lagi, cukup. Saya selesaikan sampai di sini. Mungkin ini tidak ada jalan keluar, sudah nanti kita bicarakan lagi 1-2 hari. Kita tenangkan pikiran dan hati Bapak yang lagi emosi ini. Tolong Pak, ya udah. Tapi masih mau marah tetap. Saya bilang udah Pak, saya kalau misalnya masih di situ, kita permisi akhirnya. Terus takut keluar emosinya. Ya, saya takutnya emosi juga kan. Kalau emosi orang takutnya kita silaturahmi ke situ juga tujuan utamanya satu untuk Gala. Kedua mau klarifikasikan, kita mau bicara secara kekeluargaan, bukan untuk berantem, bukan untuk memperdebatkan, dan sekali lagi bukan untuk merebutkan.
Perpecahan yang terjadi setelah ditinggalkan oleh sang anak tercinta pada kedua orang tua dari Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah kini kian mendapatkan sorotan dari para warganet lantaran konflik yang terus memanas yang terjadi di antara keduanya. Telah menganggap bahwa sang besan memiliki sikap yang tak sinkron dalam permasalahan yang saat ini dihadapi. Ayah dari Bibi Andriansyah, Haji Faisal pun juga sempat meluapkan kekesalannya terkait Dodi Sudrajat yang tiba-tiba berubah pikiran terkait persetujuannya mengenai hak asuh Gala. Ya, saya akan melihat semuanya, melihat gelagat, melihat gelagat-gelagat, melihat perkembangan-perkembangan. Jadi karena sama Dodi ini kan saya jarang ketemu. Jadi memang semuanya itu kita harus bergerak cepat karena dia tuh pertama jarang saya ketemu. Jadi saya jelaskanlah. Ada pihak asuransi menghubungi saya. Pak, dia asuransi, tapi harus ada jelas hak perwaliannya. Ya saya sampaikan ke Pak Mas Dodi. Waktu itu bukan hari kedua ya, hari berapa, hari ketiga saya nggak tahu kan lah ya, bukan secepat itu ya. Salah saya. Dan juga supaya barang-barang di rumah itu bisa di-manage, artinya bisa dimentaris. Jangan ada yang ngambil ini, ngambil itu, kan gitu. Sebab kenapa? Yang pertama itu haknya Gala, kan begitu menurut saya. Nah, sehingga saya sampaikan kepada dia, kita kayaknya perlu bikin surat ini supaya bisa surat perwalian supaya bisa mengurus ini, mengurus itu, bilang saya. Ayah, nggak apa-apa Pak Haji, katanya. Oke. Terus setelah berjalan waktu, mungkin beberapa hari, 5 atau 6 hari, saya bilang, Pak Dodi, bagaimana hak perwalian? Pak Dodi setuju nggak kalau saya dijadikan perwalian? Oh setuju Pak Haji, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Oke. Kemudian berjalan waktu belum saya urus kan, udah hari berapa, udah nggak tahu hari berapa. Semuanya ke belakang saya tanya lagi, Pak Dodi, gimana? Saya urus lagi surat, uruslah Pak Haji. Tapi Pak Dodi temani saya, boleh saya teman? Saya urus lah. Waktu itu hari apa ya, hari Jumat kalau nggak salah. Hari Senin saya telepon dia. Saya waktu di pengadilan. Pak Dodi bisa datang nggak ke pengadilan? Kenapa? Saya perlu surat-surat ini, surat ini. Saya bilang begitu. Pak Dodi bisa datang? Bisa datang, dia dibawa surat. Ya udah, masukin. Udah setuju dia untuk perwalian ke saya. Nggak ada masalah. Kan fine aja, baik-baik aja, hubungan baik. Nggak ada yang ada masalah. Saya bilang, semuanya saya bilang, Pak Dodi, ini barang di rumah banyak, ada juga barang endosan nih Pak Dodi. Jadi kita barang biarin aja dulu kayak begini ya. Nanti setelah tenang situasi, mana yang datang surat, umpamanya endosan, orang itu kan tidak akan datang. Kebetulan ada surat satu, ada datang surat. Saya suruh buka sama dia yang buka. Dia buka surat itu, ternyata isinya memang barang endosan itu berlian. Kalung sama rantai itu berlian, itu harus dipulangkan. Itu ada surat, dia sendiri yang buka surat. Foto gambar berliannya ada, semuanya komplit, tertangan komplit. Barangnya nggak ketemu. Kemudian saya cari, ketemu barang. Hari itu saya ketemunya, anak saya ketemu. Ketemu, saya kasihkan lah ke orangnya yang punya. Jadi karena hal serupa itulah makanya saya takutnya yang lain nanti ada endosan. Bahkan masih ada endosan satu lagi, perjanjian duit udah masuk dari orang itu sekitar berapa ya? Berapa ya? Adalah nggak tahu saya nilai berapa. Ya karena dia minta lagi orang itu duitnya saya kembalikan duit. Jadi saya nggak mau almarhum punya utang, saya tidak mau. Dan kemudian saya juga sama Mas Dodi, saya nggak ingin cekcok. Jadi seluruhnya itu saya laporkan. Ada WA tas. Saya perlihatkan, nih Pak Dodi. Ini Pak Nes minjam tas orang, ini ada WA-nya. Tasnya itu. Ini orangnya minta dipulang. Bagaimana Pak Dodi? Pak Dodi jawab waktu itu 40 hari aja, di atas 40 hari. Tapi orangnya WA anak saya. Saya mau ambil katanya. Orangnya baik banget, orangnya orang jujur. Karena ada WA-nya barang buktinya, ya saya pulang. Ke Pak Dodi minta 40 hari. Saya waktu itu Pak Dodi minta 40 hari, nggak selesai Pak Dodinya sebentar itu udah pulang.
Belakangnya nggak udah di memang saya kasihin aja karena WA-nya udah bukti udah cukup. Saya pulangin. Memang begitu saya. Jadi supaya maksud saya menyebut hal ini itu supaya jangan nanti semuanya plak, jangan begitu aja. Jadi secara bertahap gitu. Jadi nggak ada tujuan saya bukan saya jual mau saya masukkan duitnya kantong, bukan begitu tuh. Usai diramaikan dengan adanya sebuah perseteruan yang terjadi antara Dodi Sudrajat dan Haji Faisal guna memperebutkan hak asuh sang cucu kesayangan mereka yang bernama Gala Sky Andriansyah, kini sebuah kehebohan pun kembali terjadi, yang mana Dodi Sudrajat selaku ayah dari Vanessa Angel baru-baru ini mengungkapkan jika dirinya akan memindahkan makam sang putri tercintanya. Mendengar adanya pemberitaan yang telah tersebar luas tersebut, ayah dari Bibi Andriansyah pun mengaku jika dirinya tak setuju atas sebuah gagasan yang telah direncanakan oleh sang besan untuk memindahkan makam sang menantu Vanessa Angel agar bisa berdampingan dengan makam almarhumah ibunda kandungnya. Kalau ya sebenarnya udah beberapa kali saya sampaikan, saya terus terang kalau soal setuju, saya tidak setuju dan saya menantang. Saya tidak ingin dipisahkan anaknya itu sama anak saya. Biarkanlah mereka tenang dan damai di situ. Cuman saya tentu bertindak tentu harus ada aturan main. Kalau seandainya ada hukum yang bisa saya mempertahankan, saya akan mempertahankan. Tapi kalau tidak, ya saya mau berbuat apa? Tapi saya berharap sekali dan tidak ingin sama sekali untuk mereka itu dipisahkan. Jadi saya tidak ingin. Saya meyakini bahwa mereka di sana udah aman, udah tenang, udah damai di sana. Sudahlah, itu udah selesai. Sekarang ada yang ditinggalkan cucu, marilah sama-sama kita besarkan, itu aja harapan saya. Ya kalau masalah pemakaman yang dipindahkan itu beritanya hanya sekedar berita baru sampai ke saya. Ya. Artinya bapaknya Vanessa nggak ada ngomong ke saya. Ya bagi saya sih terus terang aja memang saya kurang setuju saya ya. Namun demikian tentu ada aturan hukum yang bisa saya bertindak, tentu harus saya pelajari dulu. Ya, teman saya nggak setuju, tapi itu kan anak dia ya, saya nggak tahu langkah apa yang mau saya ambil, saya nggak ngerti. Ya, kalau menurut saya sih kan seharusnya kan Gala yang lebih menentukan apakah mamanya mau dikuburkan di mana. Sebenarnya Gala yang lebih berhak menurut saya. Namun Gala kan nggak bisa berbuat apa-apa sekarang kan. Jadi saya sendiri tentu tidak bisa juga berbicara mengatakan apa. Cuman tidak setuju, iya memang tidak setuju saya. Karena bagi saya sendiri mereka berdua sudah aman, sudah tenang dan sudah damai di sana. Tinggal kita bagaimana membesarkan cucu ini agar tidak terganggu perkembangannya. Dan saya maunya saling memberi masukan dengan Mas Dodi, itu mau saya. Itu aja. Ya nggak mungkin lah dia berkata begitu. Kalau umur saya pendek, saya mau dipindahin. Dia aja belum dimakamkan waktu itu. Pindahin kan gitu ya. Jadi kalau soal itu sih tanyakan Pak Dodi, saya nggak paham itu. Saya hanya dia anak saya, menantu saya sudah meninggal dan saya sudah selamatkan dan sudah saya makamkan, kan itulah kewajiban saya. Namun dibalik pada itu ada niat dari Pak Dodi untuk memindahkan. Kalau dapat nggak usahlah, biarlah mereka tenang. Tinggal kita bagusin aja kuburan itu, apa mau kita kasih tembok atau apa, itu aja lah kalau menurut saya. Dan anaknya kita besarkan sesuai dengan perkembangan zaman ini, itu aja lah menurut saya. Ya pasti habis 40 hari ini mau saya perbaiki, mau saya bagusin, mau saya ya seindah mungkin lah kan begitu ya, yang sesuai dengan koridor agama lah kan. Ya mungkin terketuk juga hatinya kali ya, terus itu hatinya kalau sampai makam itu dipisahkan, ya kalau bagi saya sih ya kurang tepat ya. Jadi sehingga Ibu Anggi ini terketuk hatinya, ini kuranglah tepat menurut saya ya. Sehingga dia merasa merasa bersedih juga ya. Jadi mudah-mudahan hal itu tidaklah terjadi nanti ya. Mudah-mudahan Pak Dodinya bisa memikirkan lebih jauh lagi kan gitu ya, agar jangan nanti anaknya si Gala nanti udah besar, maka mamanya mana? Ntar dipindahin lagi ke situ, kan repot lagi urusannya kan. Besar maka mama pindahin lagi ke situ. Mending sana sekarang alhamdulillah istri saya hampir tiap pagi saya antar membaca Yasin ke situ, berdoa ke situ. Hampir tiap pagi saya antar sekarang ke situ. Hujan hari kadang istri saya juga mau ke situ, saya antar juga ke situ. Kalau dipindahin nanti kan
jauh lagi kan. Nah itu sesuatu. Nah itu baru kalau Gala nanti udah umur, ya katakanlah umur 10 tahun, udah 10 tahun saya rasa udah bisa, udah tahu deh. Memang nih makan waktu.